Dekan dan KPS, ada Budia, ada Prof. Ratna, dan ada dari eh, Bapak Ibu dan teman-teman peserta di sini. Apakah sudah bisa kami mulai nih? Ya, sudah bisa kami mulai nih, Bu Dia dan Prof. Ratna. Silakan. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum memulai dan membuka acara pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di tepi halaman. Langkah bersama mencari ilmu yang berarti untuk kesehatan masyarakat dan masa depan. Alhamdulillah senang sekali pada pagi hari ini saya dapat menyapa Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hadir dalam Connect Session Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, saya Tausyah Romanovianti yang akan bertugas sebagai pembawa acara pada sesi kali hari ini. Sedikit berbagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, saya juga merupakan alumni program studi S2 Kesehatan Masyarakat FKM UNER. Sebagai alumni ya, mungkin saya sedikit berbagi juga. Saya eh, mungkin pernah juga berada di posisi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Saya memahami bahwa memilih jenjang studi magister bukan tentang melanjutkan pendidikan saja, tapi juga tentang mempersiapkan langkah berikutnya dalam pengembangan karir, pengabdian, dan kontribusi di bidang kesehatan masyarakat. Semoga melalui sesi pada hari ini, teman-teman dan Bapak Ibu semuanya dapat memperoleh gambaran lebih utuh mengenai program studi S2 Kesehatan Masyarakat FKM UNER. Yang kami hormati, Ibu Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Prof. Ratna Dr. Profesor Dr. Ratna Dwi Wulandari, SKM MKes, dan Bapak serta Ibu dosen dan Ibu Koordinator Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat, Ibu Dr. Diah Indriani, SSI, MSI, serta seluruh undangan dan peserta Connect Session yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti rangkaian kegiatan Connect Session FKM UNER. Mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin kami mohon untuk duduk tegak dan berdiri di tempat masing-masing. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi panggung hidupku.
Terima kasih hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ibu Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga kepada Ibu Profesor Dr. Ratna Dwi Wulandari SKM MKes. Kami persilahkan untuk menyampaikan sambutan. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mbak Usi, ya, MC kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa dulu para pengelola prodi yang hadir. Ada KPS, ada Sekretaris Prodi, ada juga tim USIK. Nah, mungkin yang lainnya nggak tahu apa ya tim USIK ya. Unit Sistem Informasi dan Kehumasan. Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER yang menginisiasi kegiatan Connect Session ini. Ya, terima kasih tim USIK dan Bapak Ibu pengelola Prodi. Ya. Dan yang tak lupa saya juga menyapa seluruh audiens, seluruh hadirin yang hadir di eh, forum daring ini melalui Zoom. Alhamdulillah cukup banyak yang hadir ya, masih terus bergerak. Ini jumlah partisipannya ya. Eh, ini adalah sebuah momen yang menurut saya memang penting untuk kita lakukan. Kita dari fakultas ingin menyapa para calon mahasiswa kami. Dan bagi para calon mahasiswa, sesi ini adalah sesi yang penting untuk memperdalam informasi mengenai eh, seperti apa sih pendidikan S2 di Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER ini, ya. Tadi Mbak Usi sudah sempat menyinggung sedikit begitu ya, bahwa untuk mengambil pendidikan S2, memilih ya, dalam memilih pendidikan S2 itu tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan saya mau sekolah di mana begitu ya. Tetapi memang kalau kita melihat pada situasi saat ini ya, di tahun 2026 ini ya, yang mana situasi itu begitu cepat berubah begitu ya, situasi di lingkungan terdekat kita maupun situasi global begitu cepat berubah ya. Memang dalam pengambilan keputusan di dalam setiap tahapan kehidupan kita ini perlu dipikir masak-masak gitu ya. Nah, tetapi kalau ditanya gitu ya, saya perlu S2 nggak ya? Nah, kalau jawaban perlu S2 apa enggak, ini rasanya nggak usah pikir panjang-panjang. Rasanya dengan demikian tingginya tuntutan perubahan, memang mengambil pendidikan jenjang S2 itu eh, menurut saya bukan bukan lagi sebuah pilihan ya atau tidak. Ya, memang ketika kita ingin eksis saat ini, ya, jenjang pendidikan S2 itu adalah pilihan wajib yang harus kita ambil, ya. Dimanapun Bapak Ibu, Mbak Mas semua saat ini berada, apakah masih fresh graduate ataukah sudah bekerja? Bagi Bapak Ibu yang sudah bekerja, tentunya mengambil pendidikan S2 itu merupakan sebuah langkah yang akan memberikan dampak jangka panjang bagi karir Bapak Ibu semuanya di tempat kerja, ya. Karena kalau kita ingin karir kita ke depan makin bagus begitu, tanpa pendidikan S2 tentunya itu akan sulit, ya. Lalu bagi Mbak Mas yang mungkin masih fresh graduate begitu ya, eh, memasuki dunia kerja sekarang itu pasti jauh lebih berat tantangannya ya dibanding era-era sebelum ini ya. Jenjang pendidikan masyarakat kita itu makin lama makin tinggi. Sehingga kalau kita bersaing untuk mendapatkan sebuah posisi tertentu, saingan kita itu sudah banyak yang mereka itu lulus S2. Jadi kalau kita hanya lulus S1, memang ada ya posisi-posisi untuk S1 memang ada. Nah, tetapi
ketika kita itu sudah lulus S2, tentunya posisi yang bisa kita raih akan jauh lebih luas dengan posisi yang lebih baik. Nah, jadi kebutuhan inilah yang memang eh, menjadi salah satu alasan mengapa kok pendidikan S2 sekarang itu menurut saya ya pilihan wajib gitu ya bagi kita. Ya, karena situasi sudah seperti ini. Nah, kemudian terkait dengan Connect Session ini, melalui Connect Session ini kami sangat berharap Bapak, Ibu, Mbak, Mas semua yang akan mengambil pendidikan S2 ini bisa mengambil pertimbangan yang matang begitu ya. Karena dari awal kita nanti akan bisa menjelaskan dengan detail seperti apa sih kalau pendidikan S2 di Kesmas UNER ini ya. Ada peluang apa saja sih selama pendidikan? Kemudian setelah lulus kemungkinan juga akan ada peluang apa saja yang akan dipelajari, bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana supaya saya mendaftar nanti bisa lulus, dan banyak hal yang perlu diketahui. Nah, sehingga saya berharap melalui Connect Session ini nanti kita bisa diskusi interaktif gitu ya. Feel free saja apa yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Para pengelola prodi sudah siap untuk memberikan penjelasan dengan selengkap-lengkapnya. Ya, oke. Jadi supaya pada waktu mengambil jenjang pendidikan, eh, mau memilih studi di mana, itu tidak seperti sebuah pepatah yang mengatakan memilih kucing dalam karung ya, tapi sudah didasarkan pada keputusan yang memang oh ya. Prodi ini adalah terbaik. Saya memilih prodi S2 Kesmas ini adalah memang yang terbaik karena ketika saya masuk di dalamnya nanti saya akan belajar ini, ada peluang ini yang itu nanti akan punya kontribusi terhadap kehidupan saya selanjutnya. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu sehingga nanti kami berharap semua yang hadir bisa berkontribusi aktif, tanyakan sebebas-bebasnya apa yang ingin diketahui dan prodi akan merespon dengan sebaik-baiknya. Insya Allah pilihan Bapak Ibu untuk bergabung di Prodi S2 di Kesehatan Masyarakat ini adalah pilihan yang tepat. Oke, mungkin demikian Mbak Usi yang bisa saya sampaikan supaya nanti waktunya lebih banyak untuk diskusi lanjutan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ratna atas sambutan dan motivasi yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan mengenai program studi S2 Kesehatan Masyarakat FKM UNAIR. Kepada Ibu Koordinator Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat atau yang mewakili, kami persilahkan untuk memaparkan sesi perkenalan program studi S2 Kesmas. Oke, baik, Mbak Lucy, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk paparan prodi akan disampaikan oleh Mbak Fatima sebagai tim komunikasi dari kami. Kami persilahkan Mbak Fatima. Jadi terima kasih Bu Dia untuk waktunya. Mungkin apakah saya bisa langsung mulai nggih? Silakan Mbak Fatima. Nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Ratna, selamat pagi Bu Dia, selamat pagi Pak Sigit, dan selamat pagi Mbak Usi, dan selamat pagi untuk tim Connect Session pada pagi hari ini. Uh, Perkenalkan, saya Fatima Nur Fadila yang pada pagi hari ini akan sedikit sharing mengenai program studi S2 Kesehatan Masyarakat. Nah, sedikit informasi, saya juga adalah mahasiswa dari studi S2 Kesehatan Masyarakat ini. Jadi saya harap pada pagi hari ini kita bisa sharing aktif atau mungkin jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Atau mungkin nanti kalau di tengah-tengah ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand dan on mic atau bisa disampaikan di kolom chat seperti itu, nggih. Baik, mungkin akan saya mulai.
Jadi, bisa di next. Oke, baik. Untuk S2 Kesehatan Masyarakat ini, itu kompetensinya tuh sendiri ini ada apa sih? Nah, di sini ada 7 kompetensi utama dari S2 Kesehatan Masyarakat. Nah, kami di sini itu diharapkan untuk mampu memodifikasi atau mengintegrasikan atau menciptakan 7 poin di sini. Yang pertama, kita akan melakukan kajian dan analisis situasi di bidang Kesmas pada tingkat kegiatan pelayanan kesehatan kebijakan dan perencanaan kesehatan di bidang Kesmas. Nah, karena memang kami ini di bidang kesehatan masyarakat ya. Nah, tentunya mungkin di sini akan bertanya-tanya, kesehatan masyarakat ini ada apa aja sih? Nah, nanti kita akan bahas di next slide seperti itu. Nah, kemudian di poin kedua, di sini kita akan ada metode komunikasi secara efektif atau communication skill. Nah, yang ketiga, di sini kompetensinya yang diharapkan adalah dengan cara penyesuaian budaya setempat pada kegiatan promotif dan preventif di bidang kesehatan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah strategi pemberdayaan masyarakat atau community dimension of practice. Nah, kemudian yang ada di poin kelima yaitu ada strategi pengelolaan keuangan dalam perencanaan Kesmas. Dan keenam, strategi kepemimpinan dan berpikir sistem di bidang Kesmas. Kemudian yang ketujuh ada model kewirausahaan atau entrepreneurial skills di bidang Kesmas. Seperti itu. Next. Nah, di sini peserta sekalian, mungkin saya akan lebih akrab di sini ketika saya sapa teman-teman saja, nggih, boleh mungkin ya, agar kita lebih akrab. Untuk jumlah SKS sendiri yang kami tempuh di S2 Kesehatan Masyarakat ini itu berjumlah 56, dengan matkul inti itu ada 20, dan kemudian untuk mata kuliah wajib peminatan itu ada 34, dan untuk mata kuliah pilihan itu ada di 2 SKS. Nah, yang semuanya itu em, di jumlah yaitu adalah 56 SKS sampai dengan lulus yang ditempuh dengan masa studi 1,5 sampai dengan 2 tahun. Seperti itu. Next. Nah, di sini kami di S2 Kesmas itu terdapat 8 peminatan yang tentunya nanti itu waktu di semester 2 kita akan baru masuk ke peminatannya masing-masing. Yaitu yang pertama ada promosi kesehatan, ada biostatistika dan data sains kesehatan, gizi kesehatan masyarakat, kemudian ada kesehatan ibu dan anak, ada kesehatan mental masyarakat, kesehatan global, demografi dan kependudukan, serta informatika kesehatan. Nah, mungkin kalau misalnya udah penasaran, kira-kira apa aja sih yang akan dipelajari ketika atau apa aja yang kami pelajari dan apa aja yang kami lakukan ketika kami berkuliah di S2 Kesmas ini? Ini kita akan next ke mata kuliahnya atau struktur kurikulumnya. Nah, kami berkuliah di S2 Kesmas itu mulai dari semester 1 yang mana kami itu satu angkatan jadi satu kelas atau kami em, masih dalam mata kuliah wajib yang sama, belum masuk ke peminatan. Itu di semester 1. Nah, di semester 1 ini kami akan belajar 20 SKS. Nah, yang dimana itu merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh untuk seluruh mahasiswa seperti itu. Mungkin ketika nanti di semester 2-nya atau peminatannya ingin gizi atau promosi kesehatan. Nah, itu nanti beda lagi di semester 2-nya. Nah, namun untuk semester 1-nya ini satu kelas atau satu angkatan itu kita belajar hal yang sama seperti itu. Next. Nah, ini ada untuk masing-masing mata kuliah di di masing-masing minat. Nah, tadi kan kita sudah bahas di pertama bahwa kita ada 8 minat. Nah, ini mungkin saya akan menyampaikan terlebih dahulu untuk mata kuliah di minat kesehatan ibu dan anak. Yang itu dimulai semester 2, 3, dan 4 seperti itu. Nah, sebenarnya untuk penyelesaian semester sendiri untuk S2 Kesmas itu memfasilitasi di semester 3 sudah selesai seperti itu. Nah, itu disesuaikan dengan
Karena kan di semester 4 itu sudah tinggal tesis nih. Nah, jadi itu dikembalikan lagi ke masing-masing mahasiswa untuk penyelesaiannya seperti apa. Apakah di semester 3 atau semester 4. Seperti itu. Nanti jadi tergantung SKS yang mau diambil. Karena di semester 3 itu kan cuma 8 SKS-nya. Nah, jadi kalau misalnya mau dimasukin tesis itu masih muat. Karena maksimal SKS-nya itu adalah 24. Seperti itu. Nah, mungkin ini saya akan sekilas untuk menyampaikan mata kuliah di masing-masing peminatan. Nah, mungkin jika ada yang ingin lebih tahu mengenai peminatan ini, itu bisa di screenshot masing-masing dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan nanti setelah sesi pemaparan seperti itu. Bisa di next. Nah, ini yang tadi itu untuk mata kuliah untuk peminatan KIA. Kemudian ini di sini kami juga mempunyai peminatan promosi kesehatan. Nah, sebenarnya untuk promosi kesehatan ini tuh adalah kurang lebih sama ya untuk semua peminatan. Nah, namun kalau misalnya ditanya untuk, oh, tadi kalau KIA itu belajarnya tentang apa sih? Ya, berarti kalau KIA kan belajarnya itu mengenai rumpun ilmu di kesehatan ibu dan anak, seperti itu. Nah, kalau yang di promosi kesehatan, ini mengenai bagaimana kita bisa mempromosikan kegiatan preventif, gitu kan, untuk selama kita berkuliah, seperti itu. Nah, mungkin ini bisa sedikit di headline ya, bahwa di setiap minat itu terdapat mata kuliah laboratorium uh, masyarakat atau Labkesmas di masing-masing peminatan. Nah, ini nanti seperti apa untuk pelaksanaannya kita akan bahas di next slide seperti itu. Bisa di next. Nah, ini untuk mata kuliah di minat gizi. Nah, kebetulan saya dari minat gizi, sehingga mungkin saya akan lebih banyak menjelaskan di minat gizi ini. Jadi minat gizi ini kita itu mempelajari bagaimana mulai dari kebijakan gizi, mulai dari penyusunan program sampai dengan proses pengevaluasiannya seperti itu. Nah, kami di sini belajar sama ya, kurang lebih sama untuk SKS-nya. Di semester 2 kami belajar 18 SKS, semester 3 kita 8, dan kemudian di semester 4 sudah tinggal tesis, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk masing-masing minat itu terdapat mata kuliah pilihannya. Nah, kan tadi mata kuliah pilihan itu di depan saya sempat menyampaikan bahwa ada 2 SKS mata kuliah pilihan. Nah, jadi nanti itu peminatan itu akan diberikan pilihan mau mengambil mata kuliah apa untuk mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihan itu hanya dipilih salah satu saja seperti itu. Next. Oke, di sini ada mata kuliah untuk dari minat biostatistika dan data sains kesehatan. Oke, mungkin kita bisa next untuk mata kuliah ini. Oh, maaf, saya tadi kelewatan untuk biostatistika tersendiri ini itu belajarnya yang mengenai data-data uh, kependudukan dan data-data kesehatan dan bagaimana mengolah data-data tersebut sehingga kita bisa mengetahui tren tren penyakit atau nanti yang bisa dijadikan landasan untuk menyusun kebijakan ke depannya seperti itu. Next. Oh, sorry. Sebelumnya, nah di sini Bapak Ibu atau teman-teman semua terdapat mata kuliah pilihan baru di tahun kami, di tahun 2024. Mulai tahun 2024 itu mulai ada systematic review dan meta analisis. Nah, di sini itu memfasilitasi ketika memang ada yang berminat untuk topik research-nya itu di bidang systematic review dan meta analisis. Nah, di sini ada minat biostatistika itu difasilitasi mata kuliah pilihan tersebut. Nah, kalau di angkatan kami, di angkatan 2024, itu systematic review dan meta analisis ini itu kebetulan kita bisa
menggunakan outputnya itu sebagai output jurnal kami karena di S2 sendiri itu untuk syarat lulusnya itu kita harus mempunyai LOA publikasi. Nah, eh, bisa di yang berindeks Sinta atau jika ingin cum laude itu minimal di Q4 atau Scopus terindeks Scopus Q4 seperti itu. Next. Nah, ini untuk mata kuliah minat demografi dan kependudukan. Oke, bisa di next aja. Nah, kalau yang minat kesehatan global ini kebetulan juga baru di angkatan kami di angkatan 2024. Nah, kebetulan di sini tuh juga ada yang baru tadi ada systematic review dan meta analisis. Nah, kebetulan di angkatan kami di waktu di 2024 itu walaupun itu adalah mata kuliahnya peminatan BDSK dan kesehatan global, namun kami ada yang sit in di situ. Sehingga sit in itu maksudnya kami mengikuti kuliah namun di luar SKS karena menurut saya itu akan membantu untuk topik riset kita untuk publikasi tersendiri seperti itu eh, karena ketika nanti kita lulus kan kita diminta untuk mengumpulkan LOA. Nah, itu sangat sangat menguntungkan jika kita itu sudah memiliki LOA itu dari semester 2 atau semester 3. Bahkan kalau misalnya bisa dari semester 1, ya silahkan seperti itu. Mungkin ada yang masuk S2 ini sudah mengantongi topik riset, yang nanti mungkin bisa dikonsultasikan ke dosen pembimbing atau ya semua dosen waktu sudah keterima di S2 Kesmas seperti itu. Next. Nah, ini untuk mata kuliah minat kesehatan mental. Oke, di next aja. Ini juga untuk informatika kesehatan, mungkin bisa di screenshot ya Bapak Ibu dan teman-teman semua jika tertarik nih untuk di masing-masing minat ini. Next. Oke, itu tadi adalah kedelapan kedelapan minat dengan masing-masing mata kuliahnya yang bisa saya sampaikan. Dan kemudian di sini untuk tesis, tadi tuh kenapa kalau misalnya ditanya, kok tesisnya banyak banget ya SKS-nya? Nah, karena untuk SKS tesis sendiri ini itu dibagi dari beberapa komponen, yaitu mulai dari ujian proposal tesis, itu komponen penilaiannya adalah 20%. Kemudian ada seminar hasil penelitian tesis, itu ada 10%. Kemudian ada publikasi jurnal. Nah, ini tadi, publikasi jurnal ini yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa kita diminta untuk mengumpulkan LOA sebagai syarat lulus kita dan akan masuk ke SKS tesis tersebut. Dan kemudian ada ujian tesis. Nah, kalau saya rangkum di semester 3 atau semester 4 ketika kita sudah selesai semua mata kuliah, kan kita akan mengambil SKS tesis. Nah, di SKS tesis itu isinya adalah yang pertama kita akan melakukan ujian proposal tesis, kemudian akan dilanjutkan oleh seminar hasil dan baru di sidang akhir seperti itu. Nah, untuk publikasi jurnal ini itu bukan maksudnya publikasi ini akan diseminarkan juga seperti tesis, bukan, namun hanya kita mengumpulkan LOA dan nanti akan diverifikasi oleh komisi verifikasinya seperti itu. Next. Nah, kemudian mungkin sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu atau teman-teman? Ya, eh, monggo mungkin dari Bapak Ibu dan teman-teman peserta ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau mungkin bisa lanjut dulu aja Mbak, nanti kita ada Oke. sesi tanya jawab di akhir. Oke, baik. Oke, saya akan lanjut untuk ke proses rekrutmen mahasiswa baru nih. Nah, kebetulan
Mungkin memang di tahun 2024 ini lumayan banyak kebaharuan ya dari mulai mata kuliah dan proses rekrutmen mahasiswa baru. Nah, di sini di S2 Kesmas sendiri ini itu ada dua proses rekrutmen, ada jalur reguler dan jalur fast track. Nah, untuk jalur reguler sendiri ini tuh bisa siapa saja yang apply. Maksudnya itu dibukanya itu untuk siapapun yang baik itu di luar UNER ataupun mahasiswa eh, yang S1-nya itu di UNER. Itu bisa siapa saja untuk yang jalur reguler ini. Nah, eh, mungkin untuk lebih lengkapnya itu bisa dilihat di web yang ada di slide ini, yaitu ada di www.ppmb.uner.ac.id. Nah, di situ bisa dilihat semuanya, ada tesnya itu apa aja, untuk persyaratannya itu juga apa aja, itu ada di web tersebut. Nah, kemudian bisa di next. Nah, ini untuk kemarin setelah saya cek, itu untuk pendaftaran magister di Universitas Erlangga sendiri ini itu ada di gelombang 3, sudah ada di gelombang 3. Nah, jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang berminat itu bisa langsung daftar karena pendaftarannya itu akan segera ditutup di tanggal 13 Juli. Atau mungkin ya tinggal 1 bulan lagi seperti itu. Nah, karena pendaftaran di sini tuh juga ada proses-proses administrasi yang lain yang harus dilengkapi. Jadi saran saya mungkin bisa langsung aja kalau misalnya ada lagi yang mau dikulik lebih dalam, mungkin bisa langsung kita bahas di connect session ini seperti itu. Nah, nah ini juga udah disediain nih untuk web pendaftarannya. Nah, web pendaftaran, jadi untuk informasinya bisa dilihat di PPMB, dan untuk pendaftarannya itu ada di web yang di bawah ini, yang pendaftaran.unar.ac.id. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada jalur tes magister yang jalur reguler tadi, ada jalur tes tulis dan jalur non-tes tulis. Nah, di sini itu ada untuk di poin 2 ini tuh ada mulai dari TPA dan TOEFL, butuh TPA dan TOEFL, atau mungkin ada juga jalur lulusan terbaik Universitas Erlangga, dan ada jalur portofolio seperti itu. Nah, bisa di next. Oke, nah ini tadi yang sempat saya singgung di awal, bahwa di tahun 2024 itu ada kebaharuan, yaitu rekrutmen mahasiswa baru di jalur fast track. Nah, namun untuk jalur fast track ini itu khusus untuk mahasiswa S1 eh, dari Kesmas, maksudnya dari Ilmu Kesehatan Masyarakat atau IKM, Prodi S1 Gizi, atau Fikia Kesmas UNER, itu yang ingin melanjutkan S2. Nah, namun sudah disiapkan sejak semester 6, karena di semester 7 kami sudah uh, double kuliahnya. Jadi semester 7 kuliah S1 plus semester 1 S2 seperti itu. Nah, di sini memang nah kemarin itu juga baru saja sudah terlaksana untuk jalur fast track ini. Nah, memang mungkin kenapa di sini saya sampaikan ya, di sini untuk nice to know untuk ibu-ibu atau ibu bapak dan teman-teman semua, mungkin ada yang eh, keluarganya lagi di FKM, lagi di prodi A1, dari 3 prodi tersebut, ada Kesmas, ada Fikia, dan ada Gizi, yang sekarang ini masih aktif berkuliah dan masih di bawah, berarti di angkatan 2023 ke setelah angkatan 2023 ya, karena angkatan 2023 kemarin sudah selesai untuk proses rekrutmen fast track-nya. Nah, kemudian mungkin jika ada yang di angkatan 2024 atau angkatan 2025 atau bahkan angkatan 2026, nah itu mungkin bisa mulai direkomendasikan untuk jalur fast track ini, karena jalur fast track ini selain bisa menghemat waktu, kita juga bisa menghemat biaya, karena ketika ketika kita kuliah di saat kita double itu tadi, nah itu kita hanya membayar salah satu
proses atau salah satu UKT-nya saja seperti itu. Nah, kebetulan saya di sini adalah salah satu mahasiswa fast track juga, jadi makanya saya bisa menjelaskan lebih banyak untuk di jalur fast track ini dan saya em, saya sangat merekomendasikan jalur fast track ini karena selain kita menghemat waktu, menghemat tenaga dan tentunya kita juga sebagai maksudnya kita tidak sebelum lulus itu kita sudah ada prospek gitu untuk kita pendidikan untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya seperti yang sudah disampaikan Prof. Ratna tadi bahwa untuk zaman sekarang itu em, rasanya kok kurang ya kalau kita itu hanya kuliah itu di S1 saja gitu. Kemudian karena untuk S2 ini merupakan sepertinya untuk di kondisi sekarang ini adalah sudah ini ya bagi saya mungkin lebih ke setelah S1 tuh kayaknya harus lanjut S2 deh untuk bisa mengejar perkembangan zaman kayak seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, ini mungkin saya akan menjelaskan sedikit untuk skema S2 Fast Track tadi. Jadi untuk semester 1 sampai semester 6 kita apa namanya kita kuliah normal. Nah, namun di sini kita harus ada menjaga menjaga IPK kita agar tidak di bawah 3,5 seperti itu. Nah, karena tentunya untuk persyaratannya ya seperti yang sudah dituliskan di slide yang sebelumnya yaitu minimal 3,5 kita harus punya IPK-nya dan kita di semester 6 kita itu juga harus sudah tahu nih skripsi kita itu topiknya tentang apa. Nah, kemudian nanti di semester 7 saat ada proses em, proses pembukaan pendaftaran. Nah, mulailah di situ kita memaparkan topik riset kita di untuk skripsi itu apa dan untuk tesis itu seperti apa, seperti itu. Next. Oke, mungkin untuk kurang lebih dari mulai kuliah, dari mulai skema penerimaan mahasiswa barunya, dari mulai skema pendaftarannya, sudah saya paparkan uh, s- di slide-slide sebelumnya. Nah, ini kita akan masuk ke uh, kita kita waktu di S2 Kesmas ini tuh kami sudah melakukan apa aja nih selain tentunya selain kuliah seperti itu. Nah, mungkin bisa di next untuk student activities-nya. Nah, selain kami aktif berkuliah di kelas, selain kami mendapatkan mendapatkan ilmu ya dari dosen-dosen internal FKM, kami juga tidak sangat sering nih di FKM ini itu diadakan guest lecture, baik itu dari nasional atau internasional expert seperti itu. Nah, bisa online dan atau bisa offline. Waktu itu kami juga pernah ada guest lecture dari luar ke FKM. Nah, itu diadakannya offline. Nah, seperti itu. Next. Nah, ini yang waktu offline guest lecture dari pemateri luar negeri. Kemudian bisa di next juga. Oke. Nah, tadi sempat saya singgung di depan bahwa kami di S2 Kesmas ini karena syaratnya itu membutuhkan LOA, sehingga Prodi di sini itu aktif memfasilitasi mahasiswa itu dengan kelompok-kelompok kecil untuk conduct research. Jadi misal karena yang paling memungkinkan itu adalah data sekunder. Nah, jadi waktu di kami, khususnya kami di angkatan 2024, kami itu dibentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi topik riset apa nih yang memungkinkan untuk bisa kami tulis dan nanti akan kami submit seperti itu ke jurnal-jurnal terindeks terindeks Sinta maupun Scopus. Nah, tentunya kami di sini memiliki harapan agar kami bisa cum laude seperti itu. Nah, sehingga kami mengejar jurnal-jurnal yang terindeks Scopus seperti itu. Nah, ini ada beberapa
hasil LOA dari teman-teman saya itu sudah ada di Q2 seperti itu, ada di indeks Scopus. Jadi dari proses research kita dan itu tentu ada pendampingan Bapak Ibu dan teman-teman semua dari para Bapak Ibu dosen sehingga kami bisa menulis topik riset. Jadi dari mulai kita diskusi riset, kemudian kami sampai menulis, mengolah data, menulis sampai dengan submit. Kami selain kita juga berdiskusi dengan teman sepeminatan atau teman seangkatan, kami juga pastinya kita juga mendapatkan pendampingan dari Bapak Ibu dosen, seperti itu. Jadi, nggak usah bingung ketika nanti waktu mau daftar S2, sebenarnya saya akan merekomendasikan ketika sudah punya topik riset untuk sebelum daftar S2, namun jika belum punya topik riset, jangan khawatir karena di S2 Kesmas difasilitasi kelompok-kelompok kecil seperti ini. Seperti itu. Next. Nah, baik. Nah, ini juga kemarin sempat di peminatan gizi, itu setelah kami menulis mini research, kami ada webinar, yaitu kami menyampaikan atau mengkonferensikan mini conference lah ya untuk topik riset kami yang mana ini webinarnya bisa diikutin oleh masyarakat umum seperti itu. Oke, next. Oke, baik. Nah, di sini kami juga ada international activities. Dari waktu di angkatan 2024 itu ada pelatihan wastewater ada di Malaysia, dan kemudian juga ada community development di Johor Malaysia. Nah, ini yang sebenarnya untuk yang community development ini itu salah satu bagian dari Labkesmas, salah satu rangkaian dari Labkesmasnya peminatan kesehatan global. Nah, namun kami dari peminatan yang lain, kami juga mengikuti acara tersebut seperti itu. Next. Oke, baik. Nah, di sini juga ada international activities yang kemarin kebetulan baru saja terlaksana di tanggal 14 Mei. Ada international conference yang bekerja sama dengan Mahidol University di Thailand. Nah, dan ini kebetulan yang mengikuti itu adalah di angkatan 2025. Seperti itu. Next. Oke, nah ini untuk kegiatan-kegiatan Labkesmas, ini yang ada di lokal kami ya di Indonesia seperti itu. Selain tadi ada kegiatan internasional, ini juga kegiatan nasionalnya kita ada yang Labkesmasnya itu maksudnya untuk di masing-masing peminatan itu ada gitu. Untuk dari peminatan Promkes itu kemarin ada kegiatan di yang kolaborasi dengan Puskesmas Pucang Sewu dan SMP Gigi Klampis. Kemudian untuk BDSK kemarin itu ada di Banyuwangi. Kemudian untuk peminatan gizi sendiri, peminatan gizi sendiri itu ada di bekerja sama dengan DP3A PPKB Kota Surabaya, dan KIA itu ada di beberapa puskesmas di Surabaya seperti itu. Oke, next. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dan apabila ingin lebih terkoneksi dengan kami, dengan S2 Kesmas, silahkan di-follow atau dikulik-kulik informasinya di Instagram, ada Instagram FKM UNER, kemudian ada juga Instagram kami sendiri, itu Instagram S2 Kesmas di @mphuner, atau website S2 Kesmas, atau jika ingin langsung langsung pengen daftar nih, boleh langsung WA saja ke Pak Sigit, yaitu ada sebagai sekretaris S2 Kesmas. Seperti itu, mungkin Mbak Usi, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada yang ingin bertanya, saya kembalikan dulu ke Mbak Usi. Baik, terima kasih Mbak Fatima atas pemaparan yang sangat informatif dan memberikan banyak insight ya mengenai prodi S2 Kesehatan Masyarakat FKM UNER. Tadi Mbak Fatima sudah menjelaskan banyak ya terkait informasi S2 Kesmas dari kurikulum, mata kuliah, informasi pendaftaran, hingga kegiatan yang ada di prodi S2 Kesehatan Masyarakat. Semoga apa yang telah disampaikan bisa memberikan gambaran yang lebih jelas ya untuk teman-teman yang sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan studi di S2 Kesmas.
Nah, biasanya nih setelah mendengarkan pemaparan, pasti kan sudah mulai muncul berbagai pertanyaan ya di benak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mulai tadi yang sudah dijelaskan, untuk itu kita akan memasuki sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu dan teman-teman karena ini adalah kesempatan yang sangat baik ya untuk berdiskusi langsung. Mungkin yang ingin bertanya dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau fitur raise hand sesuai yang telah diarahkan oleh panitia. Nah, ini mungkin sebelumnya ini sudah ada masuk satu pertanyaan dari kolom chat. Sebentar, saya cek dulu. Satu pertanyaan aja ya ini ya. Ya, ini yang masuk tadi dari dari ada peserta satu, Pak. Benar kok. Oke, saya izin menjawab dulu ini. Oh, enggak. Monggo, Pak Sigit. Kelas pekerja untuk S2 Kesmas itu tidak ada ya. Jadi kita tidak punya kelas khusus untuk Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu atau kelas weekend itu nggak ada. Tapi kita punya, program studi S2 Kesmas, proses KBM ya, kegiatan belajar mengajarnya itu reguler. Senin sampai Rabu. Dan kelasnya itu sebenarnya menawarkan hybrid ya. Sehingga 50%-nya itu online. Jadi kalau ditanya kelas khusus, mohon izin kita belum punya S2 Kesmas. Begitu. Ini pertanyaan Ya, dari saudara, dari Ibu Kinanti Putri Sarweni, iya, SKM, yang bertanya tadi mengenai eh, program khusus untuk pekerja, jika ada bagaimana, dan jika belum ada, adakah saran apabila bisa melanjutkan ke kuliah S2 bagi pekerja? Jadi untuk program khusus pekerja belum ada ya, Pak ya? ya belum punya ini Ya, memang tapi ini apa namanya? ya Pak, kalau ini ada pertanyaan, adakah saran apabila melanjutkan kuliah S2 bagi pekerja? Mungkin ada sarannya dari Budia atau Pak Sigit? Sarannya mungkin ya harus cari yang skema tugas belajar ya berarti kalau gini ya. Artinya kalau kalau studi izin belajar ya mungkin harus dipertimbangkan kembali. Apakah bisa menyesuaikan kelasnya yang bisa offline 50%, bisa online 50% gitu ya. Tapi ada beberapa memang staf dinas dari eh, kabupaten kota yang dari Sidoarjo itu bisa membagi ya, jadi tetap bisa kuliah reguler gitu. Tapi dengan berbagai macam keterbatasan ya dan skema gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, mungkin ada tambahan dari Budia? Ya, mungkin sedikit tambahan juga. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Sigit, kelas kami ini kelas reguler. Jadi tidak kami masih belum mempunyai kelas profesional yang hanya diselenggarakan Sabtu atau Minggu. Namun untuk mata kuliah itu jadwalnya jika seandainya ada by request pada sekelompok mahasiswa yang mungkin mayoritas bekerja di situ, itu juga kami atur misalnya dijadwalkan sore nanti atau misalnya dijadwalkan untuk beberapa mata kuliah yang learning outcome-nya itu lebih ke kognitif, lebih ke penyampaian pengetahuan, lebih ke knowledge begitu, tidak ke praktikum ya, tidak ke psikomotor. Kalau untuk yang kelas-kelas yang sifatnya kognitif itu bisa dipertimbangkan untuk dilakukan pemampatan. Kecuali kalau kelas-kelas yang learning outcome-nya berbau ini ya, berbau psikomotor harus harus melakukan walaupun kelasnya itu kelas kelas kuliah, tapi dosennya metode pembelajarannya itu ada praktikumnya, ada sedikit nuansa psikomotornya, maka tidak bisa dilakukan proses pemampatan karena kan kalau kelas-kelas
yang membutuhkan learning outcome psikomotor pasti akan membutuhkan waktu yang lebih untuk mempersiapkan diri ya. Jadi tidak bisa. Jadi nanti mungkin disiasatinya itu bisa seperti itu. Begitu Mbak Rizky. Baik. Jadi memang kalau untuk khusus pekerja belum aja, tapi bisa disiasati dengan saran dari Budia tadi ya Bu ya, terkait penempatan dan juga terkait jadwal perkuliahan gitu ya Bu ya. Iya. Mungkin semoga sudah bisa menjawab ya Ibu Kinanti Putri Sarweni. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari Ibu Inge Nandasari. Kak izin bertanya, saya lulusan D4 Gizi, kemudian lanjut pendidikan profesi. Apakah tidak bisa melanjutkan S2 Kesmas UNER? Mungkin bisa dijawab dari Pak Sigit, Budia, atau Pak Fatima. Baik, Itu nggak terima bisa, kasih. karena S2 Kesmas UNER nggak bisa menerima D4, hanya S1. Ya, benar sekali Mbak Usi. Jadi memang untuk S2 Kesehatan Masyarakat ini eh, syarat yang kami cantumkan di website, nanti mungkin Bapak itu bisa berselancar di websitenya PPMP ya. Di situ eh, ada apa jenjang master begitu. Nah, di situ nanti akan ada beberapa syarat di situ. Salah satunya adalah kami hanya menerima dari jenjang S1. Jadi kenapa demikian? Karena kami ini program akademik, bukan program vokasional. Jadi karena kami program akademik, maka kami menerimanya dari sarjana, bukan sarjana terapan gitu ya. Kalau sarjana terapan itu memang diharapkannya melanjutkannya ke S2 terapan. Jadi memang vokasional ya lanjut nanti vokasional. Tapi kalau yang akademik nanti lanjutnya ya akademik. Tapi kebetulan kami tidak punya S2 terapan, gitu ya. Kami punyanya S2 yang akademik saja. Baik, Oke, jadi demikian. Mbak. ya, terima kasih Bu Dia dan Pak Sigit. Jadi karena S2 Kesmas di FKM UNER merupakan program magister akademik ya, bukan vokasional. Jadi dari S2 Kesmas tidak menerima dari prodi dari lulusan D4 begitu ya. Dari menerimanya di program sarjana. Baik, semoga bisa menjawab ya untuk Bu Inga. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Sisi. Selamat pagi, saya Sisi berasal dari lulusan S1 Biologi yang rencananya akan melanjutkan pendidikan S2 di program studi Kesehatan Masyarakat. Saya izin bertanya, ini ada dua pertanyaan. Satu, untuk matrikulasi Kesehatan Masyarakat, matrikulasinya dalam bentuk bagaimana ya? Dan yang kedua, yang dimaksud kelas linear yang ditawarkan di Kesehatan Masyarakat itu kelas yang bagaimana, G? Saya sangat ingin mendaftar opsinya ada kelas linear. Terima kasih. Mbak, mungkin bisa dijawab. Oh, untuk yang pertama tentang matrikulasi, matrikulasi itu untuk untuk sarjana yang bukan dari S1 Kesmas. Jadi kalau S1-nya itu bukan S1 Kesmas, maka akan matrikulasi terlebih dahulu yang secara eh, langsung itu harus dilakukan sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian untuk kelas linear yang ditawarkan itu maksudnya adalah ya yang didefinisikan linear itu adalah S1 Kesmas, S2 Kesmas itu dianggap linear. Kalau di luar S1 Kesmas mungkin berbackground dokter, bidan, perawat, ahli gizi dan seterusnya itu eh, dianggap bukan linear sehingga membutuhkan matrikulasi. Kemudian saya juga ingin menjawab pertanyaan sebelumnya itu. Untuk SKS apa kuliah semester pertama 20 SKS itu bisa mengambil SKS berikutnya enggak itu tidak bisa karena untuk semester 1 itu mata kuliahnya paket. Tetapi kalau sudah semester 2 itu bisa menambah SKS semester berikutnya gitu. Jadi karena eh, untuk semester 1 itu mata kuliahnya adalah mata kuliah wajib sehingga tidak bisa menambah mata kuliah tambahan di semester berikutnya. Tetapi untuk semester 2 itu bisa menambah mata kuliah dari semester 3 dan seterusnya. Gitu. Jadi itu ada pertanyaannya itu sudah coba saya jawab.
Baik, terima kasih Pak Sigit. Mungkin ada tambahan dari Budia atau Ad- cukup? ada yang raise hand itu, ada yang raise hand. Ya, ya, ya. Ya, mungkin karena sudah cukup menjawab ya dari pertanyaan eh, Kak Sisi dan Kak Rifadah. Ini ada yang raise hand dari Muhammad Farel Razi Pradata. Monggo mungkin bisa on mic untuk pertanyakan secara langsung, menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Mohon izin tadi sempat disinggung terkait pembelajaran 50% hybrid. Nah, ini izin menanyakan, ini apakah skema 50% hybrid tersebut berlaku untuk seluruh program studi atau minat yang tersedia, atau hanya pada program yang tertentu saja? Sama izin informasi apakah ada proporsi perkuliahan daring dan luring serta jadwal tatap mukanya itu nanti pengaturannya seperti apa? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kiriman pertanyaannya ini lumayan sulit dijawab. KPS aja yang jawab ya, Budia. Baik, terima kasih pertanyaannya, Mas Muhammad. Hilang. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi 50% luring dan 50% daring itu adalah FK Rektor. Jadi untuk magister seluruh universitas, tidak hanya magister S1, S2, S3 seluruh Universitas Airlangga itu menggunakan peraturan tersebut untuk yang 50% daring tadi. Nah, untuk mekanismenya jika dosen dan mahasiswa itu membutuhkan pengaturan khusus, maka nanti Prodi akan mengatur. Artinya ini menanggapi juga pertanyaan dari yang sebelumnya, yang kalau misalnya kami bekerja begitu ya. Jadi kalau misalnya memang membutuhkan pengaturan khusus, maka nanti akan kami atur materi-materi mana yang bisa di-online-kan dan materi-materi mana yang bisa yang harus di kelas begitu ya. Menyesuaikan dengan learning outcome yang ingin dikeluarkan pada sesi tersebut begitu. Karena memang kami sangat menyadari bahwa sesi daring, misalnya sesi online itu kurang optimal begitu ya. Jadi kami harus memilah betul mana sesi yang learning outcome-nya cocok untuk didaringkan dan mana sesi yang learning outcome-nya itu tidak pas begitu untuk didaringkan. Namun jika tidak ada request dari penanggung jawab mata kuliah atau dosen dan juga mahasiswa, maka pengaturan itu akan diatur oleh PJMK-nya masing-masing. Jadi materi kapan harus online dan materi kapan harus offline-nya begitu. Pak, Pak, tadi yang bertanya ya, saya lupa namanya. Baik, izin Bu. Terima kasih sudah menjawab. Kemudian Oh, iya, untuk Pak Farel. pengaturan, izin menambahkan ya Bu, terkait pengaturan tersebut, apakah nanti ada persyaratan tertulis? Karena kan izin Bu, saya ya lulusan S1 Kesmas dan saya sekarang sedang bekerja di luar Jawa lah. Itu untuk pengaturannya mungkin membutuhkan terkait apa? Agar kalau dari perusahaan sendiri memang mempersilahkan apabila saya melakukan PP dari Kalimantan ke Surabaya apabila ada beberapa perkuliahan yang memang harus diitukan offline. Namun harus ada kejelasan juga mungkin apa saja dokumen-dokumen ataupun persyaratan yang diperlukan. Takutnya kan nanti karena mungkin hanya case-nya ini hanya untuk satu, kan tidak mungkin mengorbankan keseluruhan mahasiswa untuk melaksanakan perkuliahan daring tersebut, Bu. Mungkin mohon izin, Bu. Bagaimana? Intinya, pada intinya sebenarnya kalau terkait dengan dokumen tidak ada sih, Pak. Jadi Pak Farel, dokumen apa yang harus saya sediakan supaya saya boleh daring itu tidak ada. Jadi pada prinsipnya nanti misalnya dosen dan PJMK mata kuliah tersebut itu ada request untuk minta pengaturan ya, minta pengaturan untuk porsi daring dan luringnya. Nanti kami akan bekerja sama. Prodi akan memfasilitasi berkoordinasi dengan PJMK
mata kuliah mana yang sekiranya bisa dipilah-pilah seperti tadi itu ya. Baru nanti kami sampaikan ke mahasiswa. Baru nanti mahasiswa akan melaksanakan juga dengan kesepakatan tadi. Jadi misalnya untuk materi-materi ini syarat dengan kognitif gitu ya. Kita alihkan di 7 TM pertama, 7 tatap muka pertama. Oh, berarti 7 tatap muka pertama karena areanya area kognitif dan PJMK-nya sepakat untuk didaringkan, ya berarti nanti kita bisa daring selama 7 TM pertama tadi. Nanti 7 TM sisanya karena syarat dengan learning outcome yang berbaunya harus ketemu ini ya, harus di kelas karena ada nuansa psikomotornya ya berarti mahasiswa harus luring di kelas begitu Pak. Jadi kalau tentang dokumen tidak ada. Terima kasih banyak Ibu Dia sudah menjawab. Ya, terima kasih sama-sama Pak Karyon. Baik, terima kasih Dia dan Pak Sigit. Ini ada pertanyaan lanjutan nih. Saya ingin bertanya dari Kak Sisi, untuk bentuk matrikulasinya pada prodi kesehatan masyarakat seperti apa nggih? Dalam bentuk kelas perkuliahan tambahan biasa atau pelatihan atau bagaimana nggih? Dan untuk matrikulasi ini dilaksanakan secara online atau offline bagi saya yang lulusan S1 Biologi Murni. Untuk matrikulasi sebenarnya sesuai dengan SK Rektor yang ter, ter apa yang telah disampaikan. Jadi 50% boleh online, 50% offline. Tentang mekanismenya nanti akan kami selenggarakan sebelum perkuliahan dimulai. Jadi kalau menurut kalender akademik perkuliahan itu dimulai minggu ketiga bulan Agustus. Jadi kemungkinan kami masih belum membuat jadwal matrikulasi deh, tapi kemungkinan karena perkuliahan dimulai minggu kedua bulan Agustus, maka matrikulasinya dimulai minggu pertama bulan Agustus ya. Jadi selama dua minggu begitu matrikulasinya. Matrikulasi itu akan ada 7 tatap muka untuk setiap mata kuliah. Begitu Mbak Isti dan Ibu yang tadi bertanya. Baik, sudah cukup menjawab ya Mbak Sisi terkait pertanyaannya terkait matrikulasi. Ya, baik karena mungkin sudah banyak pertanyaan yang masuk dan mungkin ya sudah menjawab dari Mbak Sisi. Mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka untuk sesi tanya jawab kita cukupkan. Dan terima kasih kepada seluruh peserta atas antusiasmenya dan jawaban dan penjelasan dari Bu Diah dan Pak Sigit mengenai pertanyaan-pertanyaan terkait dengan prodi S2 Kesmas. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, tidak terasa telah berada di penghujung acara Connect Session Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan, Ibu KPS, Budia, dan Pak Sekrodi, Pak Sigit, gitu, dan Mbak Fatima selaku yang sudah menyampaikan pemaparan mengenai S2 Kesmas ya. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai program studi S2 Kesehatan Masyarakat dan menjadi bagian dari ikhtiar teman-teman dalam menentukan langkah pendidikan selanjutnya. Bagi peserta yang masih memerlukan informasi lebih lanjut mengenai prodi S2 Kesmas, bisa mengunjungi Instagram maupun website di FKM UNER, atau mungkin tadi juga sudah dipaparkan juga ya, bisa menghubungi kontak person atau sekretaris prodinya langsung ya. Kontak personnya ada Pak Sigit tadi yang sudah dipaparkan nomornya. Atau bagi yang mungkin terlewat pada sesi connection S2 Kesmas kali ini, bisa mengunjungi YouTube FKM UNER dan bisa mendengarkan kembali sesi connection pada pagi hari ini.
Baik, terima kasih. Sebelumnya, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan satu kalimat sederhana yang mungkin bisa menjadi motivasi bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Setiap langkah untuk mencari ilmu adalah investasi untuk masa depan, dan setiap ilmu yang bermanfaat akan menjadi jalan untuk menghadirkan perubahan bagi masyarakat. Kami berharap dapat berjumpa kembali bukan hanya dalam connection ini, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar FKM UNER. Saya Tausya Roman Novianti, selaku pembawa acara sekaligus alumni S2 Kesehatan Masyarakat FKM UNER, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam membantu jalannya acara pada pagi hingga siang hari ini. Sampai jumpa, tetap semangat, tetap sehat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan setiap langkah dan ikhtiar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, baik. warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin sebelumnya, sebelum mengakhiri, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Sebelum Baik, Mbak live Zoom. Isin, terima kasih. Ya, ini juga hadir Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Ato, Pak Dr. Ato. Terima kasih Pak Ato sudah bergabung. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman mungkin yang tidak berhalangan untuk on cam, kita boleh izin untuk menyalakan kamera terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Ini saya lagi enggak pakai jilbab ini. Gimana ini? Waduh, Pak Ato pakai jilbab. Pak Ato memang pakai jilbab ya, Pak? Kalau nggak pakai jilbab, ambil mukena, Pak, ambil mukena. Mukena apa Pakai anduk gitu filter ya? aja, Pak. Apa pakai anduk gitu ya? Pakai filter dulu, Pak. Baik, teman-teman. Ya. Wah, terima kasih Pak Ato sudah on cam nih. Baik, kami tunggu yang lain. Mungkin bisa mengaktifkan kameranya dan mungkin bisa di-share kembali virtual background-nya ya, supaya Pak Ato bisa menggunakan virtual background juga. Dan teman-teman peserta yang lain. Nggak usah spend CCTV. Farel itu nggak Farel nggak pakai ini virtual background. Ya. Biar kelihatan tempat Kantor, Pak. kerjanya itu Farel tuh kayaknya itu. Laptop kantor nggak bisa download, Pak. Nah, ini sudah di-share kembali virtual background-nya. Yang luar biasa ya, banyak yang hadir di sini dan on cam. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Mungkin bisa kita mulai untuk sesi dokumentasinya dari Mbak Mutia, boleh dibantu koordinasikan. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Sudah. Sudah cukup ya, Mbak? Ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya atas partisipasinya yang telah mengikuti acara Connect Session Prodi S2 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Sekian, terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya, Bapak Terima Ibu kasih sekalian. Mbak Usti dan Bapak Ibu sekalian. Sukses Bu KPS dan Pak Sekprodi. Izin live. Terima kasih Pak Ato. Semuanya.